You everybody, welcome back again with me in Animangan no Hakuba. And now today, setelah sekian lama kita akhirnya melanjutkan alur cerita dari Kingdom. Mohon maaf sekali lagi untuk teman-teman yang udah nungguin alur ceritanya dan baru bisa gue buatin lanjutannya sekarang gitu. Seperti biasa, sebelum mulai gue mau kasih spoiler warning terlebih dahulu buat teman-teman yang nggak suka terkena spoiler. Jadi kalian bisa nonton atau baca dulu seriesnya, baru setelah itu kalian bisa kembali ke sini dan dengerin gue bercerita. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya, silahkan like, share, dan subscribe jika kalian suka dengan konten-konten yang ada di channel ini. Jangan lupa juga untuk follow Animangan no Hakuba di IG dan TikTok. Kalian juga bisa traktir gue lewat traktir. Semua linknya ada di kolom deskripsi di bawah ya teman-teman. Kalau gitu kita bisa langsung masuk aja ke pembahasannya. Let's go. Pada arc sebelumnya terjadi serangkaian pembunuhan orang-orang di fraksi raja oleh para assassin yang mana target utama mereka adalah sang raja muda Qin, yakni Issei. Namun operasi berdarah itu berhasil digagalkan oleh Shin, Karyoten, Chokai, dan para fraksi raja lainnya, termasuk Shishi. Pada akhirnya mereka semua mengetahui kalau orang di balik ini semua adalah sang Perdana Menteri Ryofui. Namun sayangnya raja bersama dengan fraksinya tidak bisa langsung menjeloboskan Ryofui ke dalam penjara. Karena jika hal itu terjadi, fraksinya bisa melakukan pemberontakan dan berakhir pada peperangan langsung antara dua fraksi tersebut. Terlebih saat ini fraksi raja masih sangat sedikit dan pengaruh Issei sebagai seorang raja muda masih belum berarti apa-apa dibandingkan dengan pengaruh Ryofui di seluruh kerajaan yang sudah dia bangun selama bertahun-tahun. Nah, di tengah pertemuan fraksi raja di aula istana, para pelayan menerobos masuk dan menyampaikan kalau Ryofui beserta fraksinya telah sampai ke ibu kota kerajaan dan akan segera tiba untuk mengunjungi raja. Nah, mulai dari sini gue bakal ceritain secara singkat aja bagian ini karena sebenarnya di anime, fraksi Ryofui ini sudah diperkenalkan di arc pertama, sedangkan di manga baru diperkenalkan di arc keempat. Kalian bisa nonton video alur cerita Kingdom part 3 di channel gua untuk lebih jelasnya tentang siapa aja anggota fraksinya, serta apa yang terjadi di scene ini. Yang intinya dalam scene ini, Ryofui mengakui kalau dirinya lah orang yang mengirim para assassin. Tapi karena tidak mampu berbuat apa-apa, Issei cuma berdalih kalau Ryofui hanya bercanda doang. Dan Ryofui juga mengakui kalau pengakuannya itu memanglah sebuah candaan. Yang dasarnya, di scene ini dia ingin nunjukin pada semua orang yang ada dalam ruangan kalau bahkan sang raja sekalipun bukanlah siapa-siapa di hadapannya. Nah, yang mau gue ceritain di sini adalah ketika Mobu, salah satu dari anggota fraksi Ryofui yang merupakan salah satu jenderal, dengan lantang menyatakan keinginannya untuk membangkitkan sistem 6 jenderal besar. Nah, sistem ini merupakan sistem militer yang diciptakan oleh kakek Issei, yakni sang raja perang Sho, di mana Raja Sho memilih 6 jenderal terkuat yang kemudian dia berikan sejumlah pasukan yang begitu besar dan sebuah hak yang dinamakan sebagai hak bebas menyatakan perang. Jadi kalau mereka mau menyerang suatu wilayah kerajaan musuh, mereka nggak perlu lagi persetujuan dari raja. Ini udah kayak Raja Sho itu melepaskan 6 naga ke alam liar dan membiarkan mereka mengamuk sesuka hati mereka. Namun tentu saja sistem seperti ini nggak bisa diterapin di pemerintahan Issei saat ini karena akan sangat rawan terjadinya pemberontakan, apalagi kalau salah satu jenderal tidak netral dan condong pada suatu fraksi. Berbeda dengan pemerintahan Raja Sho saat itu, di mana dia dan para jenderal-jenderalnya memiliki ikatan yang sangat kuat dan kemungkinan untuk terjadinya pengkhianatan atau pemberontakan sangatlah kecil. Tentu saja dengan resiko sebesar itu, di mana 100.000 pasukan atau bahkan lebih diberikan pada satu jenderal, juga akan membuat Ryofui enggan menyetujui usulan itu. Terlebih tanpa itu pun sebenarnya dia juga telah menguasai seluruh kerajaan secara tidak langsung. Di tengah perdebatan ini, Kitatsu menyeletuk pada Mobu kalau dia ingin membangkitkan sistem ini, maka dia sebenarnya perlu meminta izin pada salah satu 6 jenderal besar yang masih hidup, yakni Jenderal Besar Rocky, sang burung raksasa. Singkat cerita, pada akhirnya keinginan Mobu tidak disetujui oleh Issei dan Ryofui. Dan dengan begitu, Ryofui beserta dengan fraksinya pamit dari aula istana, meninggalkan fraksi raja dengan keheningan menyadari perbedaan kekuatan yang begitu besar antara fraksi mereka. Namun, sebenarnya tak ada yang menyadari kalau satu-satunya kekalahan di fraksi Ryofui dalam peristiwa ini adalah bergabungnya Shishi ke dalam fraksi raja, yang akan sangat mempengaruhi dan memberikan perubahan yang begitu besar pada fraksi raja dan alur politik dalam kerajaan Qin di masa depan. Setelah pertemuan itu, Issei dan Shin berbincang tentang seberapa kuat fraksi Ryofui ini dan bagaimana seorang Ryofui yang merupakan seorang pedagang bisa menjelma menjadi seorang Perdana Menteri
yang menguasai kerajaan. Itu semua karena ayahnya Ise. Jadi di masa lalu, Ryofui menginvestasikan begitu banyak uangnya dan melakukan hal-hal yang pada akhirnya membuat ayah Ise menjadi seorang raja. Dan setelahnya pun, ayahnya Ise mengangkat Ryofui sebagai seorang Perdana Menteri. Namun tentu saja, Shin dan Ise menyadari kalau pengaruh yang begitu besar yang dimiliki Ryofui saat ini bukan hanya karena uang doang, melainkan karena Ryofui memiliki sesuatu dalam dirinya yang membuat orang-orang berpengaruh dan kuat mau menjadi pengikutnya. Nah, selain Ryofui, Ise juga memberitahukan Shin kalau Yotanawa sudah kembali memulai kampanyenya dalam penaklukan suku-suku di pegunungan. Setelah pulang dari membantu Ise merebut kembali ibu kota kerajaan, dia terjun langsung ke medan perang sekali lagi bersama dengan pasukannya. Tentu saja hal ini dilakukan oleh Yotanawa untuk bisa mendukung Ise dan kerajaan Qin di masa depan. Ise juga mengatakan kalau Shin itu perlu mempersiapkan diri untuk perang selanjutnya yang bisa terjadi kapan aja. Akhirnya, Shin bersama dengan Karyoten pulang ke rumah gubuk mereka, di mana dalam perjalanan mereka, Karyoten menceritakan masa lalu Kyokai pada Shin, serta alasannya yang mau menjadi bagian dari assassin yang mengincar raja. Bukan karena ingin membunuh Ise, namun karena dia memang ingin bertemu dengan sang raja Qin itu untuk melakukan pertukaran dan mendapatkan informasi keberadaan Xiu yang sekarang. Bahkan Kyokai ikut dalam perang dataran Dakan adalah karena supaya dia bisa berada dekat dengan perbatasan Wei, karena sebelumnya dia mendapatkan informasi kalau Yuren atau Xiu yang sekarang berada di sekitar sana. Yang pada akhirnya semua yang dilakukan Kyokai ini adalah untuk pembalasan dendamnya. Nah, sesampainya di rumah mereka, Karyoten mengungkapkan keinginannya pada Shin untuk ikut terjun ke dalam medan perang sebagai seorang ahli strategi. Ide ini berasal dari Kyokai yang melihat kalau tidak mungkin untuk Karyoten terjun ke medan perang dan berada di garis depan. Jadi satu-satunya cara untuk tetap berada di sisi Shin di medan perang adalah sebagai seorang ahli strategi. Shin juga akhirnya menyetujui keputusan Karyoten ini dan keesokan harinya Karyoten langsung bertemu dengan Kyokai dan berangkat. Masih di hari yang sama, Kyokai pergi menemui Shin untuk memberitahukan perihal Karyoten. Dia mengatakan kalau Karyoten saat ini sedang menuju ke tempat seseorang yang sebelumnya sangat ingin merekrutnya sebagai seorang asisten. Singkat cerita, akhirnya Karyoten itu sampai ke tempat yang dimaksud dan betapa terkejutnya dia, bukan hanya karena tempat itu begitu besar layaknya istana kerajaan, namun juga karena tempat itu merupakan akademi ahli strategi Shoheikun sekaligus salah satu markas besar dari fraksi Ryofui. Saat dirinya memasuki ruangan pertemuan, semua mata tertuju padanya. Pada awalnya, mereka sangat mengharapkan kehadiran klan Xiu yang akan bergabung dalam fraksi mereka. Namun, Kyokai meminta pelayan yang seharusnya menjemputnya untuk membawa Karyoten dan menitipkan sebuah surat untuk Shoheikun yang berisi sebuah permintaan dan sekaligus ancaman untuk menerima Karyoten sebagai muridnya. Dan kalau terjadi sesuatu pada Karyoten, maka Kyokai sendiri yang akan datang dan membantai mereka semua. Singkat cerita, akhirnya Karyoten itu diterima oleh Shoheikun sebagai muridnya. Dia juga berkenalan dengan salah seorang murid Shoheikun juga, yakni Mouki. Beruntungnya hanya Mouki dan Shoheikun saja yang mengetahui kalau Karyoten merupakan bagian dari fraksi raja. Namun Mouki menjamin pada Karyoten kalau meskipun di sini adalah markas besar fraksi Ryofui, namun selama Karyoten berada dalam institusi ahli strategi, maka tidak akan ada aroma politik di dalamnya. Di sisi lain, Kitatsu menanyakan pada Shoheikun alasan apa yang membuatnya mau menerima Karyoten yang tentu saja bukan karena ancaman dari Xiu doang. Shoheikun kemudian menjelaskan kalau Karyoten ini merupakan salah satu orang yang tiba-tiba muncul dan membantu raja dalam pemberontakan yang dilakukan oleh fraksi Seikyo dan Ketsushi. Dengan bergabungnya Karyoten di institusi yang dia pimpin, maka secara tidak langsung dia itu memiliki sesuatu untuk bisa berkontak fisik dengan sang raja secara tidak langsung juga. Namun yang membuatnya cukup kagum adalah melalui surat yang Kyokai kirim ini, dia dengan sengaja menuliskan nama Karyoten yang artinya Kyokai itu sudah memprediksi kalau cepat atau lambat identitas dari Karyoten akan terbongkar. Dan itu tentu saja akan sangat berbahaya baginya di tengah fraksi musuh. Namun alih-alih menyembunyikannya, Kyokai dengan belak-belakan nulis nama Karyoten dan mengancam untuk tidak macam-macam dengannya. Membuktikan sekali lagi kalau Kyokai bukan hanya seorang petarung yang mengerikan, namun juga seorang wanita muda yang sangat pintar. Yang membuat Shoheikun mengatakan kalau dia sangat ingin Kyokai bergabung dengannya. Namun selain Kyokai sebenarnya ada satu orang lagi yang membuat Shoheikun sangat tertarik. Di mana orang ini bukan hanya seringkali menyelamatkan raja, namun juga telah berhasil memberikan prestasi luar biasa di medan perang sebelumnya. Seorang budak yang saat ini menjelma menjadi seorang prajurit yang memimpin 100 pasukan dan orang itu tentu saja adalah Shin.
Sementara itu, Kyokai menginap di rumah gubuk milik Shin di mana mereka berbincang perihal jalan yang dipilih Shin sebagai seorang prajurit. Mengingat pada perang sebelumnya Shin hanya menerobos pasukan musuh berkali-kali dan satu-satunya alasan Shin masih bisa hidup dengan cara seperti itu adalah karena dia tidak bertemu dan bertarung langsung dengan orang-orang kuat secara langsung. Terlebih saat pertarungannya dengan Kyokai, Shin juga mulai menyadari hal itu. Karena itulah dia saat ini sangat bersyukur karena telah memiliki pasukan sendiri yang membantunya di medan perang nanti. Shin kemudian menanyakan kemana Kyokai akan pergi setelah ini dan Kyokai menjawab kalau dia masih akan pergi ke negara Wei untuk memastikan informasi yang dia dapatkan tentang keberadaan Yuren. Shin lalu mengatakan kalau setelah Kyokai sudah selesai dengan urusannya segeralah kembali karena Kyokai sudah dihitung sebagai salah satu dari 100 orang pasukan yang akan Shin pimpin. Dan begitulah akhirnya mereka melewati malam dengan keesokan harinya, Shin terbangun dan Kyokai telah menghilang pergi. Shin kemudian segera menuju desa dan menemui seseorang yang bernama En. Kita panggil dia En-san aja ya biar lebih enak. Nah setelah peristiwa para assassin, Heki memerintahkan En-san yang merupakan warga desa tempat Shin tinggal untuk mengantar Shin jika terjadi keadaan darurat. Jadi bisa dibilang kalau Shin ini punya supir pribadi sekarang. Nah singkat cerita, Shin meminta En-san untuk mengantarnya ke suatu tempat yang di tengah perjalanan. Shin itu baru ngasih tahu tempatnya, yang ngebuat En-san itu ngerengek minta putar balik. Dia ngejelasin kalau tempat yang Shin mau datengin ini adalah tempat yang sangat berbahaya dan siapapun yang masuk tanpa izin akan dieksekusi. Ada juga rumor kalau banyak orang hilang di sana tanpa alasan yang jelas. Yang pada intinya dia nggak mau ke sana karena dia punya 2 orang anak dan tidak akan mau ke sana mau dibayar berapapun. Tapi setelah ngelewatin perjalanan jauh bahkan mereka sempat tidur dalam perjalanan mereka, akhirnya mereka sampai ke kota milik Jenderal Loki. Singkat cerita, akhirnya Shin bertemu dengan Jenderal Loki, mandi bareng dan mengungkapkan keinginannya untuk menjadi murid dari sang jenderal. Karena menurut Shin, Oki ini adalah jenderal terkuat yang pernah dia lihat, apalagi dia merupakan satu-satunya dari 6 jenderal besar yang masih hidup hingga sekarang. Shin meminta Jenderal Loki untuk melatihnya dan dengan waktu yang sangat singkat, Shin yakin akan bisa menjadi tangan kanannya. Tertarik dengan tekad yang Shin miliki, akhirnya Loki membawa Shin ke suatu tempat. Nah, dalam perjalanan mereka, Oki itu sedikit menjelaskan pada Shin tentang 6 jenderal besar. Sistem tersebut tidak bisa diterapkan dalam pemerintahan Heisei saat ini bukan hanya karena resiko pemberontakan. Namun karena di kerajaan Qin saat ini tidak memiliki satupun jenderal yang layak untuk gelar 6 jenderal besar tersebut. Jadi dulu ada 6 jenderal Qin yang mendedikasikan hidup mereka untuk berperang siang dan malam. Sampai bahkan musuh sekalipun akan membukakan gerbang mereka dan menyerah kalau mereka mendengar nama salah satu dari 6 orang ini. Karena hal itu, akhirnya Raja Shou menciptakan sistem 6 jenderal besar yang membuat ke-6 orang tersebut dapat bergerak dengan lebih mudah. Oki juga sebenarnya mengakui kalau Mobu itu mungkin memang menjadi satu-satunya kandidat yang paling layak untuk menyandang gelar tersebut saat ini. Mengingat bakatnya sebagai seorang prajurit juga. Namun menurut Oki, pengalaman dari Mobu itu masih sangat sedikit. Mendengar hal itu, Shin begitu takjub dan merasa kalau dia datang pada orang yang tepat untuk bertambah kuat. Shin juga mengungkapkan pada Oki kalau dia bukan hanya akan mendaki untuk sampai pada level Jenderal Loki atau level 6 jenderal besar, tapi juga melampauinya dengan menjadi jenderal terkuat dan mengukir namanya dalam sejarah. Sumpah ya, setelah ngikutin Kingdom begitu lama, ngelihat momen ini lagi bener-bener ngebuat gue tuh merinding. Iya desu. Hah? Nah, singkat cerita mereka akhirnya sampai di mana tempat itu sebenarnya merupakan salah satu dari banyaknya daerah tak berhukum di negara Qin, di mana konflik dalam perebutan kekuasaan di wilayah sudah menjadi makanan sehari-hari. Nah, Oki akhirnya meminta Shin untuk menaklukkan daerah tersebut dan menyuruh Shin untuk membantu suku Nanban yang merupakan suku terlemah dari 10 suku di daerah tersebut untuk memenangkan perang kecil itu. Di mana jumlah dari suku Nanban ini adalah 100 orang. Pas banget kan, di mana Shin juga nantinya akan memimpin 100 prajurit. Nah, 100 orang itu udah termasuk anak-anak, wanita, bahkan lansia.
Tujuan dari latihan ini adalah untuk mengajarkan pada Shin betapa sulitnya memimpin dan memperkuat sebuah unit pasukan. Dan dengan begitu, akhirnya dimulailah latihan mereka. Bersamaan dengan hari Shin dan Ten berlatih, musim salju menghampiri ibu kota kerajaan, di mana pada bulan kedua setelah tahun baru, Qin mengumpulkan pasukan dan bersiap untuk perang selanjutnya. Akhirnya, kita telah menyelesaikan arc kelima dari Kingdom, yakni The Training Arc. Arc ini mencakup chapter 101 hingga 107, dan pada animenya, sedikit banyak perubahan, dan akhirnya dipangkas hanya dalam 2 episode aja, yakni episode 23 dan 24. Dalam arc ini sebenarnya ada chapter 107.1, yakni sebuah omake, atau bonus chapter yang merupakan omake ke-8 dari Kingdom, yang mana pada bonus chapter ini menceritakan tentang Sun Man yang merupakan prajurit terkuat dari suku Taring Burung yang menjadi bagian dari pasukan Yotanawa, yang intinya dia pengen rematch dengan Yotanawa setelah kekalahannya 8 tahun yang lalu saat dirinya dan seluruh sukunya dikalahkan oleh pasukan Yotanawa. Namun sebenarnya setelah 8 tahun berlalu, suku Taring Burung udah menerima Yotanawa sebagai ratu mereka dan sangat mengagumi kecantikan dari ratu mereka itu. Namun Sun Man tetap ngotot untuk pertandingan ulang. Namun setelah duel ulang mereka itu, dia tetap kalah dan bahkan hampir mati oleh Yotanawa. Nah, buat kalian yang belum tahu, Rankai, gorila raksasa yang menyerupai manusia yang merupakan peliharaan Zeikyo, sekarang bersama dengan pasukan Yotanawa, dan pengasuhnya sekarang adalah si Sandman ini. Setelah sebelumnya disebutkan sebagai dalang dari tragedi Chohei atau tragedi Changping, akhirnya dikonfirmasi pada arc ini kalau Jenderal Hakuki, orang yang memberikan perintah untuk mengubur hidup-hidup 400.000 tawanan perang, merupakan salah satu dari 6 jenderal besar. Nah, sistem 6 jenderal besar sendiri dalam sejarahnya sebenarnya nggak pernah benar-benar ada. Gelar ini diciptakan oleh sang mangaka dari Kingdom, yakni Yushi Ishihara, untuk kebutuhan cerita. Namun, nama-nama dari 6 jenderal besar merupakan tokoh asli dalam sejarahnya, yang memang berperan penting untuk negara Qin di era pemerintahan Raja Shou atau Raja Zhao. Selain 6 jenderal besar dan 4 pilar Ryofui yang sebelumnya udah pernah gua ceritain, ada 3 karakter lainnya yang melakukan penampilan pertamanya di arc ini, yakni Ensan. Dia merupakan salah satu bawahan Heiki yang kemudian setelah peristiwa para assassin, dia dipindah tugaskan ke desa tempat Shen tinggal. Lalu ada Moki yang merupakan murid terbaik Cho Henkun, yang kemudian setelah kemunculan Karyoten, gelar itu sering kali diperdebatkan oleh para ahli taktik dalam institusi tersebut. So guys, mungkin itu aja yang bisa dibahas di video kali ini. Nggak banyak memang yang bisa dibahas karena memang arc ini merupakan arc transisi doang. Jadi ya, kalau kalian suka silahkan like, dan kalau kalian nggak suka silahkan dislike 2 kali. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe jika kalian suka dengan konten-konten yang ada di channel ini. Terima kasih buat kalian yang sudah mau menonton. Sampai berjumpa di video berikutnya. See you on the next time guys. Dadah.